tertutup untuk Romelu Lukaku. Setelah Chelsea, Juventus, dan Inter Milan, giliran Tottenham yang menutup pintu untuk Lukaku. Awalnya, Tottenham mengincar Lukaku sebagai pengganti Harry Kane. Kesepakatan awal antara Chelsea dan Tottenham hampir tercapai. Lukaku seolah akan berpindah dari Stamford Bridge ke Tottenham. Namun, permintaan gaji Lukaku menjadi masalah. Lukaku meminta gaji bersih 9,2 juta euro per musim. Tapi, nilai tersebut tidak disepakati Tottenham karena dianggap terlalu tinggi. Dibuang MU, Mason Greenwood ikut meramaikan Liga Arab Saudi. Dilansir The Sun, sejumlah klub luar Inggris langsung bereaksi mengetahui bahwa Manchester United telah resmi melepas Greenwood. Salah satu klub tersebut adalah Al-Ettifaq. Jika jadi merapat ke Arab, maka Greenwood akan bersama ex-kapten Liverpool, Jordan Henderson, serta penyerang asal Prancis, Moussa Dembélé. Selain Al-Ettifaq, Greenwood kabarnya juga tengah didekati oleh klub Italia, AS Roma, yang kini dibesut ex-manajer Manchester United, Jose Mourinho. Arsenal bimbang memutuskan masa depan Thomas Partey. Bukan kali pertama, Arsenal menolak tawaran yang masuk untuk Partey. Sebelumnya, The Gunners sudah pernah menolak sejumlah tawaran dari klub-klub Liga Arab Saudi. Penolakan itu tidak seperti penolakan yang sekarang. Arsenal saat itu menolak karena tidak kepikiran untuk melepas Partey. Sedangkan sekarang, Arsenal mulai mempertimbangkan melepas pemain asal Ghana tersebut selagi ada peminat, asalkan harganya pas. Antoine Griezmann telah mencapai angka ajaib di La Liga. Dengan pertandingan melawan Real Betis, pemain Prancis ini mencapai 500 penampilan di Liga Spanyol, termasuk penampilannya di La Liga dan divisi segunda. Itu adalah tonggak sejarah yang tidak banyak ditaklukkan oleh pemain dalam sejarah. Dan itu berarti pemain Atletico Madrid itu sudah menjadi legenda dalam buku sejarah. Griezmann telah memainkan 500 pertandingan ini untuk 3 klub dan 2 divisi. Gabriel Magalhaes dicadangkan lagi, mau cabut dari Arsenal. Gabriel Magalhaes kembali mendapati dirinya di bangku cadangan saat Arsenal mengalahkan Crystal Palace. Hal itu menimbulkan spekulasi tentang masa depannya. Usai pertandingan melawan Palace, Mikel Arteta membantah rumor bahwa Gabriel bisa meninggalkan klub. Arteta menegaskan kalau Gabriel berada di bangku cadangan karena kebutuhan taktik. Tidak ada hubungannya sama sekali. Ini tentang pertandingan yang kami harapkan, bagaimana kami bertahan dan menyerang, kata Arteta. Manchester United coba budget transfer Marco Verratti. Dilansir LA Quibe, Manchester United serius merekrut Verratti karena mereka lagi butuh gelandang baru. Mereka baru saja kehilangan Fred. Sementara Scott McTominay dan Donny van de Beek berpotensi menyusul pergi dalam waktu dekat ini. Erik ten Hag butuh seorang playmaker yang bisa mendikte permainan dari dalam. Verratti dinilai punya profil yang tepat untuk posisi tersebut. Laporan yang sama menyebut bahwa MU punya kans untuk mendatangkan Verratti. Ini disebabkan sang gelandang punya ketertarikan bermain di Inggris. John Stones absen bela Manchester City hingga akhir September. Setelah kemenangan terakhir The Citizens atas Newcastle, Guardiola mengungkapkan Stones masih beberapa pekan lagi untuk bisa kembali ke lapangan. John Stones tidak akan siap sampai setelah jeda internasional. Pelatih asal Spanyol itu juga mengatakan ia membutuhkan skuad yang tersisa untuk meningkatkan performa tanpa adanya pemain kunci. Kami akan membutuhkan semua orang untuk jadwal dan kalender ini. Kami harus kembali, sebagaimana fans City kembali. Sikat Bologna, Giroud sebut Milan hampir siap bertarung rebut Scudetto. Giroud mengaku sangat senang dengan performa yang ditunjukkan Milan saat mengalahkan Bologna. Dia menilai timnya sudah bermain cukup baik dalam pertandingan ini. Saya pikir, kami sangat senang dengan performa ini, kata Giroud kepada DAS. Giroud menegaskan betapa pentingnya kemenangan ini buat timnya. Dia ingin menunjukkan kalau Rossoneri hampir siap untuk bertarung dalam perebutan Scudetto. Diincar MU, kiper Benfica ini siap pindah ke Inggris. Dilansir Fabrizio Romano, MU sudah selangkah lebih dekat untuk mendapatkan kiper baru. Mereka disebut akan mengamankan jasa Odysseas Flamodimos dari Benfica. Senang mengetahui Manchester United berminat padanya. Kiper timnas Yunani itu merasa bahwa ini kesempatan emas baginya untuk pindah ke klub yang besar. Jadi, ia benar-benar antusias untuk pindah. Sang kiper dikabarkan sudah mengatakan ia untuk pindah ke Manchester United. Tiba di Italia, Marco Pellegrino segera jadi pemain AC Milan. Dilansir Football Italia, Pellegrino sedikit lagi akan menjadi bagian dari AC Milan.
ia dilaporkan sudah mendarat di Milano untuk menuntaskan transfer ini. Laporan itu juga mengatakan bahwa Milan dan Platense sendiri sudah mencapai kata sepakat terkait transfer sang bek. Milan dilaporkan akan membayar sekitar 3 juta euro untuk jasa sang bek. Nantinya, ada sejumlah klausul add-on yang totalnya bernilai 2 juta euro. Platense juga akan mendapatkan 10% dari penjualan sang bek ke klub lain di masa depan. Tim bercedera, Arsenal kembali lirik bek Leipzig. Arsenal sendiri dilaporkan memiliki alternatif lain selain Aymeric Laporte. The Gunners disebut masih mengantongi nama bek yang sebelumnya sudah pernah dikaitkan dengan mereka. Pemain tersebut adalah bek RB Leipzig, Mohamed Simakan. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Namun, The Gunners bakal kesulitan jika mereka ingin merekrut bek Prancis tersebut. Sebab, sekarang ia masih terikat kontrak sampai 2027. Inter Milan siap ramaikan perburuan Mason Greenwood. Dilansir 90 Min, Inter Milan saat ini sedang berburu striker baru. Mereka butuh mesin gol yang bisa menggantikan Romelu Lukaku. Pihak Inter menilai Greenwood bisa jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Apalagi, Greenwood bisa bermain di beberapa posisi di lini serang. Jadi, ia dinilai bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi skuad Nerazzurri. Laporan yang sama mengklaim bahwa Inter Milan sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Greenwood di musim panas ini. Eder Militao cedera, Real Madrid coba bajak bek Arsenal ini. Laporan Daily Mail menyebut bahwa Real Madrid mempertimbangkan untuk merekrut Magalhaes karena rekam jejaknya yang apik. Bek timnas Brasil itu memang tampil apik semenjak pindah ke Arsenal beberapa tahun yang lalu. Ia jadi pemain andalan Mikel Arteta di jantung pertahanan The Gunners. Ancelotti percaya sang bek punya kemampuan yang sempurna untuk menggantikan Eder Militao. Jadi, ia berminat untuk merekrutnya. Robert Lewandowski, mana golmu? Belum ada gol dari Lewandowski di La Liga musim ini. Padahal, dia punya beberapa peluang. Ketika menghadapi Getafe, Lewandowski mencatatkan 2 shot dan 2 shot on target, tapi gagal membobol gawang lawan. Saat melawan Cadiz, Lewandowski bahkan punya 5 shot. Namun, dari 5 shot tersebut, cuma 1 yang on target, dan itu pun gagal terkonversi menjadi gol. Sebelum ini, terakhir kali Lewandowski melalui 2 pekan awal tanpa gol, saat dia masih memperkuat Borussia Dortmund. Liverpool bakal datangkan Andre Trindade. Kabar terbaru datang dari Liverpool. Skuad asuhan Jurgen Klopp bersedia menggelontorkan dana 30 juta euro demi mendatangkan gelandang Fluminense, Andre Trindade da Costa Neto. Globo melaporkan, The Reds sudah mencapai kesepakatan secara verbal dengan Fluminense. Namun, pendaratan Andre tak bisa sesegera mungkin. Alasannya, Fluminense masih butuh jasa Andre untuk Copa Libertadores yang sudah memasuki babak perempat final saat ini. Chelsea resmi lepas Luis Hall ke Newcastle United. Berdasarkan pernyataan resmi klub, Chelsea telah meminjamkan Luis Hall ke Newcastle United. Pemain berusia 18 tahun itu dilepas dengan status pinjaman. Tetapi, Newcastle memiliki kewajiban untuk merekrut Hall secara permanen apabila beberapa syarat yang disepakati dipenuhi. Transfer tersebut bernilai 28 juta pounds dengan potensi bonus 7 juta pounds. Chelsea juga menyepakati klausul penjualan bagi pemain asal Inggris tersebut. Kapten Barcelona tolak tawaran main di Arab Saudi. Roberto dengan tegas menolak tawaran bermain di Arab Saudi. Laporan Sport tidak menyebutkan secara detail klub yang menginginkannya. Padahal, Roberto sudah diizinkan oleh Barcelona untuk berkomunikasi dengan klub tersebut terkait dengan kontrak yang akan ditawarkan. Keputusan Roberto mutlak. Dirinya tidak mau pindah kemanapun dan bersedia menghabiskan kontraknya di Barcelona hingga akhir musim mendatang. Real Madrid menertawakan harga Kylian Mbappe. Laporan El Debate menyebutkan PSG ingin rekor transfer dunia pecah saat menjual Mbappe. Pemain berusia 24 tahun itu dibanderol dengan harga 250 juta euro. PSG tentu tidak mau rugi setelah membeli Mbappe 180 juta euro dari Monaco. Sang pemain tidak akan dijual lebih murah daripada harga beli, apalagi dibiarkan pergi secara gratis. Menurut laporan yang sama, Madrid disebut-sebut tertawa dengan permintaan harga dari PSG. Madrid kabarnya tidak akan mau menawar semahal itu. Suram, ex Tottenham ini sebut Liverpool tak bakal juara IPL. Skuad Liverpool yang sekarang memang cukup kuat. Masih ada pemain macam Mohamed Salah, Diogo Jota, Virgil van Dijk, hingga Alisson. Akan tetapi, tim Sherwood melontarkan prediksi yang suram bagi The Reds. Ia mengatakan, Liverpool tak akan bisa bersaing jadi juara Premier League dengan skuad yang ada sekarang ini.
Jika Anda melihat skuad mereka saat ini, bisakah mereka menjadi juara Premier League lagi? Sama sekali tidak, cetusnya pada Sky Sports. Barcelona tidak lagi sajikan sarapan dan makan siang untuk pemain. Keadaan finansial Barcelona yang sedang buruk berimbas tidak hanya ke sepak bola, tetapi juga di luar itu. Salah satunya, Barcelona menyetop sarapan dan makan siang untuk para pemain. Hal ini dilaporkan oleh Relevo. Dalam laporan tersebut dijelaskan, Barcelona awalnya menyediakan sarapan dan makan siang untuk pemain akademi dan tim senior. Karena faktor finansial tadi, Barcelona terpaksa menyetop sajian sarapan dan makan siang khusus untuk para pemain akademi. Casemiro disebut jadi faktor performa buruk Manchester United. Carragher menunjuk satu gelandang MU yang jadi sumber masalah setan merah. Ia menilai Casemiro adalah akar mengapa performa setan merah tidak maksimal sejauh ini. Ketika Casemiro bermain di pertandingan melawan Wolverhampton dan ketika melawan Tottenham, ia terlihat keteteran. Ia dengan mudah untuk dilewati pemain-pemain lawan, kata Carragher. James Maddison berulang kali melewatinya, sehingga ia dengan mudah masuk ke dalam area pertahanan Manchester United.